balik lagi dengan New Biasa Channel. Jadi pas kemarin gue jalan ke Ciwidey dan Bandung itu, gue berkunjung ke Kampung Pandai Besi di Ciwidey. Dan untuk vlognya ini sengaja gue bikin terpisah. Untuk lokasinya, Desa Pandai Besi ini berada di Pasir Jambu, Desa Mekar Maju. Dari pintu tol Soreang sampai ke Desa Pandai Besi ini ditempuh kurang lebih dengan 30 menit sampai 45 menit. Dan ini dia tempatnya, Kampung Pandai Besi, Desa Mekar Maju, Ciwidey. Begitu memasuki Desa Pandai Besi, dari kejauhan sudah mulai terdengar suara gerinda dan orang menempa besi. Dan di sini gue mulai kepo, jadi gue memasuki tempat-tempat pandai besi di sini dan lihat-lihat. Dan di sini juga gue diantar oleh Kang Aang untuk ke tempat pandai besi langganannya dia. Tapi jaraknya lumayan jauh dari pinggir jalan. Ya lumayan ngos-ngosan, udah gitu dia agak naik turun gitu jalurnya. Dan ini dia tempatnya, posisinya berada di samping sungai. Tapi sayang, begitu gua masuk ke tempat pandai besi ini tidak ada yang menempa golok. Yang ada di sini cuman lagi finishing golok-golok yang udah mereka tempa. Jadi gua nggak bisa ngelihat proses penempaan golok di tempat yang ini. Dan akhirnya gue cabut sambil keliling-keliling dan kita nyari lagi tempat pandai besi atau tempat penempaan golok yang lainnya. Gue tuh dari Jakarta bawa besi perkeong yang mau dijadiin golok di Kampung Pandai Besi ini. Nah ini mobil gue parkir di sana dan jaraknya dari parkir mobil ke sini tuh jauh banget, lumayan untuk jalan kaki ya ngos-ngosan. Oke lanjut. Gua sama sepupu akhirnya keliling lagi untuk nyari tempat pandai besi yang lagi produksi. Dan alhamdulillah akhirnya gua ketemu dengan pandai besi yang sedang produksi golok. Bahannya teh naon ya pak? Bahannya? Oh per 50 teh sareng ngawarangkaan pak? Onte. Yang bertopi merah itu bernama Pak Unang. Pak Unang dibantu saudara dan anaknya itu dalam sehari mampu menghasilkan 50 buah golok. Bahan baja yang digunakan untuk pembuatan golok itu banyak banget macamnya ya. Salah satunya ada per daun, ada per keong, terus ada besi plat, ataupun ada juga bohler. Nah ini dia proses penempaannya. Kalau dilihat sih kelihatannya kayak gampang ya, tapi di sini harus membutuhkan ekstra tenaga lebih dan harus kompak ya. Antara Pak Unang dengan asistennya itu memukul besi atau menempa besi itu harus bergantian dan jangan sampai bentrok. Wow ini harus yang profesional ya. Tapi kalau amatir mungkin bisa ya adu palu malah ya, nggak kena dengan bilah goloknya yang lagi diproduksinya itu. Nah ini dia perkeong yang gue bawa dari Jakarta. Ini perkeong mobil sepupu ya. Jadi gue mau ditempa di sini aja. Dan setelah deal-dealan dengan Pak Unang, akhirnya gue bisa menyaksikan perkeong dari mulai proses nol sampai dengan proses jadi. Setelah selesai ditempa, proses selanjutnya adalah bagian perapihan dan dilakukan oleh anaknya Pak Unang untuk merapihkan dan mengasah si bilah golok. Nah ini dia salah satu perkeong yang tadi gue bawa ini bentuknya sudah mulai lurus. Di sini gue kagum banget. Proses pembuatan golok yang secara manual ini kalau dilakukan profesional benar-benar cepet banget. Dari bentuk perkeong sampai terbentuk sebuah senjata tajam hanya memerlukan waktu kurang lebih 15-20 menit satu buah.
Karena kepanasan di tempat saung bilah Pak Unang, akhirnya gue sama sepupu melanjutkan perjalanan naik ke Ciwidey. Dan malam harinya balik lagi ke rumah Pak Unang untuk mengambil hasil perkeong yang ditempa Pak Unang. Dan ini dia hasilnya. Wow, ini udah jadi ya, tapi belum finishing. Karena untuk finishing itu nanti harus pas lagi ngewarangkain dan ngegagangin. Dan ini bentuknya adalah samurai dan tanto. Pagi harinya gue sama sepupu ke toko golok Teh Desi yang berada di pinggir jalan Kampung Pandai Besi untuk ngewarangkai tanto dan samurai yang kemarin ditempa Pak Unang. Berhubung ngewarangkai tanto dan samurai nggak bisa langsung jadi, akhirnya tanto dan samurai kita tinggal di tempat Teh Desi untuk diwarangkai. Dan nanti kalau sudah jadi dipaketin ke Jakarta. Nah, ini dia paketnya udah sampai. Ya, ini isinya tanto ya, yang kemarin gue bikin dari per Toyota Yaris. Ini dibungkusnya sama dus Honda genuine part. Isinya sih tanto ya. Nanti kita unboxing, kita buka. Nah, kita akan unboxing. Ayo. Wah, ini yang bohler kecil ya. Ini yang bohler, ini pesanan yang lain ini. Beda, pesanan beda. Nah, yang bikinan kita ini nih. Wih, dede, keren. Nah, mantap. Ini ada namanya semua aja ya? Ada namanya ya? Enggak. Oh, punya lu doang yang ada nama? Bayar 60. Apa bikin nama? Cabut. Wah. Panjang beda nih. Gede ke sini ya? Oh iya, gede ke gagang. Finishingnya bagus, lumayan rapih ya. Ini bisa dikasih nama kayak gini ya, nih dikasih nama. Oke, itu bilahnya cukup rapi lah. Nah, ini dikasih nama. Kita tes ketajaman. Wis. Nah, iris kertas ya, tes ketajamannya. Kita tes lagi yang lainnya. Oke. Ini yang panjang. Lumayan iris kertas. Oke, ini yang satu lagi, yang terakhir. Nah, ini ada. Nah, itu kurang. Ini kurang. Oh, tapi lumayan lah, tapi agak kurang dikit. Oh iya, ada lekukan ya. Oke. Gagal nih. Punya gua lagi nih. Nah, ini yang tanto 4 koleksi jadi tambah banyak, dan yang ini koleksian gua. Ini bahan bohler semua ya. Ini bahan bohler, ini juga bahan bohler.
Oke. Nah, ini dia bilahnya. Oke. Terus saung bilah K110, ini bahan bohler. Oke. Dan ini ada nama gua nih. Oke. Cakep ini. Dan yang ini yang satu lagi, ini bahan bohler juga. Tapi kalau ini nggak dikasih nama ya. Nah, ini nggak dikasih nama. Ketajamannya ini iris plastik. Nah, tapi gua nggak praktekin. Oke. Ini untuk warangka semua dari tanto ini, 4 tanto ini. Dan ini golok bohler, ini golok bohler, ini bahan warangka dan gagangnya itu pakai kayu senokli. Oke, sekian dulu dari New Biasa Channel. Sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan. See you, bye bye. Tryna get my feelings on this shit higher. Do another line if I get tired. She a real bad bitch, call her spit fire.